Itulah keistimewaannya sholawat. Karena itu ngaji yang benar. Berapa banyak orang yang protes, ente bisanya maulid aja sholawatan, zikir kagak. Nah, ini paham-paham yang tidak benar begini. Nggak ngerti, nggak ngaji, protes, menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidi habibi rabbul alamin sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai guru kita bersama Habib Abdul Qadir Al-Haddad Al-Habib Syekh bin Umar Al-Hasmi, wabil khusus Sahibul Bait Ustaz Safari, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh yang maaf, namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan cinta saya. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir tempat ini maupun yang tidak hadir tempat ini, semuanya guru-guru kita panjang umur, Amin. sehat walafiat, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua berkumpul di tempat ini semata-mata untuk memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Tentu dengan kehadiran kita di tempat ini, kita berharap kelak kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Karena kehadiran kita di tempat majelis seperti ini sebagai saksi untuk kita mendapatkan tiket syafaatnya baginda Rasulullah. Allahumma shalli. Tadi Ustaz Safar beberapa kali mengutarakan kemuliaan untuk kita selalu mencintai dan bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli. Di dalam kitab Al-Wafa bi Fadl Mustafa karangan Ibnu Zawji, di situ dijelaskan tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy. Ini arsy berguncang begitu dahsyatnya. Kemudian Allah tuliskan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seketika itu pula arsy itu terdiam. Begitulah kemuliaannya, namanya baginda Rasulullah. Allahumma shalli. Sampai Allah dampingkan itu namanya Allah berdampingan dengan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sekitar 70.000 malaikat yang Allah perintahkan, itu 70.000 malaikat untuk mengangkat arsy-Nya Allah. Dan Allah perintahkan kepada malaikat, hai malaikatku, kau angkat arsy-Ku sambil engkau membaca takbir, tahmid dan tahlil. Akhirnya ribuan malaikat membaca takbir, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Namun arsy itu tidak sanggup mereka mengangkat sampai dengan ke atas permukaan. Nadu ini ribuan malaikat kepada Allah, ya Allah, kami sudah membaca takbir dan tahmid-Mu ya Allah, untuk mengangkat arsy-Mu ya Allah, namun kami tidak sanggup mengangkat sampai ke atas permukaan ya Allah. Akhirnya Allah katakan kepada para malaikat, hai malaikatku,
berselawatlah engkau kepada kekasihku Muhammadur Rasulullah. Akhirnya ribuan malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah untuk mengangkat arsy-Nya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Terangkatlah arsy Allah sampai dengan permukaan berkat berselawat kepada baginda Rasulullah. Ini malaikat protes lagi sama Allah. Ya Allah, tadi engkau perintahkan kami untuk mengangkat arsy-Mu ya Allah dengan membaca takbir, tahmid dan tahlil-Mu ya Allah. Namun kami ini tidak sanggup mengangkatnya. Akhirnya engkau perintahkan kami untuk membaca salawat kepada kekasih-Mu Rasulullah. Apakah kurang dengan membaca takbir tahmid-Mu ya Allah, sehingga engkau perintahkan kami untuk membaca salawat kepada kekasih-Mu Rasulullah? Allah katakan kepada ribuan malaikat, hai malaikatku, dengan membaca salawat kepada kekasihku Muhammadur Rasulullah, itu sudah sama saja meliputi daripada takbir, tahmid dan tahlilku ya hai malaikat. Artinya bagaimana? Orang yang berzikir kepada Allah, dia tidak berselawat kepada baginda Rasulullah. Tapi orang yang membaca salawat, dia sama saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaannya salawat. Karena itu ngaji yang benar. Berapa banyak orang yang protes, ente bisa dia maulid aja salawatan, zikir kagak. Nah, ini paham-paham yang tidak benar begini. Nggak ngerti, nggak ngaji, protes, menghukumi lagi. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah, itu sama saja berzikir kepada Allah. Bahkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Ghazali, di situ dijelaskan ada sebuah hadis Nabi menjelaskan barang siapa orang yang membaca selawat kepada baginda Rasulullah, ada satu malaikat yang Allah ciptakan besarnya luar biasa. Kepalanya itu tingginya di bawah arsy Allah, kakinya itu di bawah 7 lapis bumi, sayapnya terbentang dari ujung barat ke ujung timur. Yang apabila umatnya Rasulullah sedang membaca salawat itu seperti tadi kita membaca salawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Orang yang membaca salawat kepada baginda Rasulullah, apabila umatnya Rasulullah sedang membaca salawat, maka ini malaikat nyebur ke lautan cahayanya Allah. Kemudian dia keluar lagi dari lautan cahayanya Allah, dikibasin itu sayapnya, keluarlah percikan-percikan air cahaya, di mana di setiap percikan air cahaya Allah ciptakan masing-masing percikan satu malaikat yang tugasnya beristighfar, memintakan ampun kepada Allah, kepada orang yang membaca salawat sampai yaumil qiyamah. Untung apa enggak, Bu? Untung apa rugi ini kita hadir di sini? Rugi apa untung? Beruntung kita. Tadi kita baca salawat berapa kali? Berapa malaikat, berapa juta, berapa triliun malaikat yang Allah ciptakan beristighfar. Ibarat Allah ciptakan triliunan pabrik istighfar yang secara otomatis mengikis sedikit demi sedikit
sehingga saat nanti lah sama Allah jangan sampai ya Allah takdirkan kita meninggal dunia, ini pabrik istighfar terus menerus beristighfar mengikis dosa-dosa kita sehingga kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan bersih daripada dosa berkat salawat kepada baginda Rasulullah. Untung enggak tuh? Untung perugi. Maka itu kalau ada maulid datang. Kalau ada maulid datang. Dengar datang. Dengar maulid di mana aja datang. Semaksimal mungkin usahain, ajak anak kita, ajak bini kita. Beruntung kita. Kalau di kampung kita nggak ada maulid, itu udah tanda-tanda. Tanda-tanda kehancuran kalau sudah tidak ada lagi maulid. Karena maulid isinya apa? Pujian dan salawat kepada baginda Rasulullah. Karena keselamatan umat Islam, Allah berikan kuncinya hanya berselawat kepada baginda Rasulullah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah. Itu begitu kerasa cintanya Allah kepada kekasih kita baginda Rasulullah. Allah tunjukin cintanya kepada Rasulullah ya dengan Allah itu membaca salawat dalam arti bagaimana? Curahan rahmatnya Allah selalu Allah tujukan hanya untuk kepada baginda Rasulullah. Rahmatnya Allah itu Allah turunkan setiap saatnya bukan seperti kayak saat setiap detiknya manusia. Ini cuma ibarat doang. Ya, setiap saat hanya untuk ditujukan kepada baginda Rasulullah, bukan kepada yang lain. Sehingga setiap rahmat yang Allah curahkan kepada manusia, khususnya umat manusia ini, itu harus melalui baginda Rasulullah. Filternya ada di Rasul dulu. Turun rahmat baru ke yang lain. Turunnya rahmat Allah, turun itu harus melalui Rasulullah. Karena rahmatnya Allah hanya kepada Rasulullah. Nanti Rasulullah itu yang bagiin. Ya orang sekarang kan kagak ngerti gituan. Itu kan mau gue pikirin. Dilanjutkan lagi dengan ayat selanjutnya. Bentuk cintanya Allah kepada baginda Rasulullah. Ya. Sekalian orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada siapa? Muhammad Rasulullah. Allah perintahin kita nih sebagai umat Islam untuk selalu berselawat kepada Rasulullah. Tujuannya apa sih? Kok Allah perintahkan? Ya, Allah perintahkan nih agar kita baca salawat. Allah memberikan kunci kepada kita. Kunci apa? Kunci keselamatan. Hai umat Islam, kalau ente mau selamat urusan dunia ente maupun urusan akhirat ente, ya, maka berselawatlah engkau kepada Muhammad Rasulullah. Itu maksudnya. Nggak usah bingung ada PSBB, ya, rezeki nggak ada, bed susah bed, ya, udah di PHK, baca selawat yang banyak, ya, nggak pusing-pusing. Siapa yang banyak baca selawat, semua urusan dunianya Allah yang akan aturin. Nggak usah mikir lagi, sudah yakinin itu semua. Bisa gak baca selawat sehari 5.000? Bisa gak? Gak usah ngapa-ngapain 5.000 sebentar, setengah jam paling. Atau 1 jam deh maksimal 5.000 itu.
2000 dah. Paling beberapa menit, 2000. Kerja hanya hitungan menit, katakan 1 jam kerja kita sama Allah, sama Rasulnya, ya. Mendingan mana? Kerja sama Allah cuma 1 jam. Ya, daripada ini kerja 24 jam. Kerja 24 jam dari pagi atau 12 jam kita kerja dari pagi sampai sore, capek. Udah capeknya aja udah luar biasa. Tapi kalau kita kerja sama Allah, sama Rasulnya, kita nggak capek-capek. Rezeki datang sendiri, Bu. Nggak usah pusing-pusing. Ya, kayak Habib di rumah aja, Habib. Nggak diundang ya, Habib tetap aja di rumah. Nggak ada undangan. PSBB Habib di rumah. Terus gimana dia? Orang yang bawain duit. Enak nggak, Bu? Ya, bawain duit, bawain anak perawan. Dia kawin ini anak perawan aneh, sampai begitu, Bu. Enak gak tuh, Bu? Habib sih ngiri, Bu. Habib gimana tuh caranya tuh, Beb? Begitu tuh. Habib saya ngiri tuh. Gimana tuh caranya tuh? Emang ujian Habib ujian nikmat, ya, dan diikutin, ya. Jangan, dan itu bahaya nanti piring terbang. Ya. Karena itu perbanyaklah salawat kita kepada baginda Rasulullah untuk menghadapi kesulitan kita di dunia maupun di akhirat. Perbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah. Dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, beres urusan kita, urusan dapur kecil, urusan apapun kecil. Kalau kita mau bersalawat kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan dengan acara yang singkat ini, ya ini udah jam segini, ya Habib belum ngegilir, Bu. Giliran pulang maksudnya, ya Bu. Ya bapak-bapak insya Allah ya saya doain suami-suami ibu di sini nggak kawin lagi, Bu. Ya Bu, nggak mau amin, Bu. Yang amin anak muda, Bu. Ya saya doain nggak kawin lagi di sini. Ya tempat lain nggak tahu, Bu. Sini aja didoain. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min hujatil khair wa na'udzubika min hujatil syarr. Allahumma inna nas'aluka min hujatil khair wa na'udzubika min hujatil syarr. Allahumma inna nas'aluka min hujatil khair wa na'udzubika min hujatil syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Irfa' 'anna kulla ta'abin shadid. ارفع عنا كل تعليم شديد ارفع عنا كل تعليم شديد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.